Salam jemaat GB Jalan Tapos Cibinong dan cabang rantingnya. Selamat datang dalam ibadah online pada hari ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Dan sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami berdoa untuk ibadah pada hari ini ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai ya Tuhan. Kami serahkan ibadah dari awal sampai dengan akhirnya dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita percaya lawatan Tuhan pasti terjadi melalui ibadah ini. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan lebih dalam lagi, kita mau sapa sebelah kanan kirinya, belakang, di sampingnya, di rumah-rumah. Kita percaya pada saat kita memuji menyembah, kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya, amin, haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita, korban syukur kita kepada Tuhan. Apapun keadaanmu hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa di dalam bersyukur ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan lakukan. Naikkan korban syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Yang ku terima
ketiga ini Tuhan, Kau curahkan roh-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, nama-Mu hebat, nama-Mu dahsyat. Kau yang menyembuhkan, Kau yang memulihkan, Engkau yang membebaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kasih tahu sebelah kanan kirinya, katakan ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Haleluya.
atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau memenuhi setiap kami Bapa. Kami hidup mau di dalam tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Karena kami tahu Engkau berdaulat sepenuhnya atas hidup kami Bapa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Haleluya. Ku rindu
Ya, puji Tuhan. Tuhan kita baik luar biasa. Kalau sampai hari ini kita masih bisa ikut ibadah dalam ibadah online, karena Tuhan sayang kita semua. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati urapi firman-Mu, nyatakan kuasanya, supaya setiap kami yang mendengar beroleh kekuatan, tuntunan dan berkat dari Tuhan. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah yang kudus. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, buat kita yang ada di rumah masing-masing, kita akan perhatikan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Pentakosta di Kaisarea. Haleluya. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 8 dan nanti disambung dengan 44 sampai 48. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita pusatkan pendengaran kita kepada firman Tuhan. Ya, dari Kisah Rasul pasal yang 10 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Kisah Rasul pasal 10 ayat 2 ayat berikutnya. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Berikut Kisah 10 ayat 3. Ya, dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Iya. Kisah 10 ayat 4, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kisah 10 ayat 5, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Ya. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya berserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Haleluya. Kisah 10 ayat 8. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Puji Tuhan. Jadi dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ini ada kejadian yang luar biasa. Haleluya. Karena Cornelius adalah seorang perwira, saudara. Mungkin kalau sekarang udah letnan kolonel pangkatnya. Puji Tuhan, ia belum dibaptis. Ya, dia baru percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Dan kemudian waktu Cornelius ini proselit, saudara. Proselit adalah orang bukan Yahudi yang menganut agama Yahudi. Iya. Tapi ibadah daripada Cornelius, ya, sang perwira ini luar biasa, saudara. Haleluya. Kenapa luar biasa? Saya cemburu, saya iri sama Cornelius. Dia dibaptis saja belum. Tapi pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirim malaikat, saudara. Saya udah 25 tahun lebih, 26 tahunan jadi gembala. Sampai hari ini kalau saya berdoa belum pernah Tuhan kirim malaikat ke tempat saya, saudara. Puji Tuhan. Tapi ya karena ibadahnya luar biasa. Kalau kita baca tadi, haleluya, di ayat yang ke-1 dan ke-2, di Kaisarea ini pinggir tepi pantai, saudara. Enggak berapa jauh, mungkin satu perjalanan itu kira-kira mungkin 12 jam lebih gitu. Kalau jalan kaki atau naik kuda mungkin lebih cepat lagi.
Dan Yope itu tempat tinggal Petrus. Petrus numpang sama orang yang bernama, haleluya, bernama Simon juga, saudara. Dan puji Tuhan, ini waktu Kornelius berdoa, itu Tuhan hadir dalam doanya, sehingga doanya dikabulkan. Malaikat sampai datang kepada Kornelius ini. Puji nama Tuhan, karena Tuhan luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila Anda mengingini sesuatu pertolongan Tuhan, silakan kita berdoa kepada Tuhan. Apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan akan menjawabnya buat kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, jadi yang pertama Kornelius, seorang proselit, tetapi ibadahnya luar biasa. Belum sempat, haleluya, dibaptis, tapi dia sudah punya hubungan dengan Tuhan itu dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Jadi dikatakan Kornelius seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi Tuhan suka akan persembahan yang disampaikan oleh Kornelius, sehingga Kornelius mendapat jawaban yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Jadi ya, sementara malaikat, haleluya, datang ke rumah Kornelius, saudara, tetapi Tuhan yang luar biasa, Bapa Surgawi, haleluya, juga hadir dalam kehidupan daripada Petrus, saudara. Ya, Petrus mengadakan doa penyembahan di jam 3 sore. Kemudian Tuhan memberi penglihatan atau vision kepada Petrus. Petrus melihat ada seperti jala gitu. Itu isinya banyak binatang-binatang yang ada di seluruh bumi. Sampai pada Kisah Rasul pasal 10, saudara. Itu orang Israel. Ya. Barangkali orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga itu tidak boleh makan binatang haram. Babi termasuk binatang haram dan banyak lagi, ya saudara. Ya, puji Tuhan, waktu itu Petrus melihat yang seperti gitu, dan kemudian Bapa di surga menyampaikan perkataan kepada Petrus, Petrus, ya ambillah binatang itu, sembelih, makanlah. Petrus bilang, aku nggak pernah Tuhan makan binatang haram. Tapi Tuhan bilang apa yang sudah dibilang halal oleh Allah tidak boleh disebut haram oleh manusia. Nah, sejak saat itu, haleluya, puji Tuhan. Makanya kemarin saya lihat di YouTube itu ada perkataan apakah Yesus makan babi gitu. Haleluya. Yesus nggak makan babi, saudara, tapi orang percaya sejak saat itu boleh makan binatang haram, saudara. Puji nama Tuhan. Ya. Waktu terbatas, kalau enggak saya akan bahas apa yang terjadi seperti gitu. Puji Tuhan. Tetapi ada arti rohani juga daripada apa yang Petrus diperintahkan untuk sembelih dan makan. Dia lihat binatang-binatang yang haram itu seperti gitu. Arti rohaninya adalah mulai hari itu keselamatan bukan saja diberikan kepada orang Yahudi, tapi orang-orang di luar Yahudi, orang-orang Gentile juga bisa menerima keselamatan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Iya, ada penglihatan, ada vision. Jadi puji Tuhan, pimpinan rohani kita Bapak Nikonyo Torhari juga seringkali dia mendapatkan visi daripada Tuhan. Tuhan sampaikan banyak hal kepadanya. Kita bersyukur sampai hari ini, saudara, Tuhan masih tetap meresponi doa-doa kita karena Dia Allah yang luar biasa. Kalau sampai hari ini kita tetap ada, saudara, jemaat YBGB Jalan Tapos itu sekitar 1.600-an orang. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan minta tolong Tuhan, jangan ada seorang pun dari anak-anakmu yang 1.600 ini yang meninggal akibat COVID-19. Dan Tuhan kata, Tuhan berikan sesuatu kepada saya bahwa untuk bebas dari COVID-19 itu perlu yang namanya antibody. Apakah antibody? Antibody itu adalah, haleluya, sistem kekebalan tubuh manusia.
Cuma dengan hal ini aja bisa terjadi. Sampai hari ini belum ada obatnya, tetapi Tuhan Yesus berikan kepada kita pada waktu kita umur 9 bulan dalam kandungan ibu kita. Tuhan berikan kasih karunia ini untuk kita dapatkan antibodi dan yang disebut sebagai sistem kekebalan tubuh, sehingga pada waktu itu ada, itu dikuatkan, itu disegarkan, itu dijamah Tuhan, maka tidak ada satu virus corona yang bisa memusnahkan kita. Itu karena apa? Karena Tuhan baik buat kita. Amin saudara, puji Tuhan, haleluya. Khotbah Petrus, haleluya. Itu Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan dan melepaskan di kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 38, enggak tahu, ayat 33. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang, dan sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Puji Tuhan, ini ya dikatakan oleh Cornelius saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Iya. Ya, kita mesti baca dulu sebetulnya Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Haleluya. Ayat 44. Yuk kita baca lagi, kita dengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Puji nama Tuhan, haleluya. Jadi ada masalah yang tidak seperti biasanya yang kita alami hari-hari ini. Karena biasanya orang dibaptis air dulu, baru dibaptis Roh Kudus. Karena baptisan air juga salah satu jalan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Tetapi untuk Cornelius, orang proselit ini, ada pengecualian saudara. Jadi dia belum dibaptis air, haleluya, tetapi dia sudah dibaptis Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Pemilik gedung ini Bapak Sugita Kristianto, dia juga mengalami seperti yang dialami oleh Cornelius. Sebelum dia dibaptis air, dia dibaptis Roh Kudus dulu gitu. Puji nama Tuhan, luar biasa. Sampai akhirnya dia bilang, aku agak sombong sedikit sehingga aku nggak mau dibaptis air gitu. Ini Cornelius memang pribadi yang luar biasa saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Jadi pencurahan Roh Kudus atas kehendak Tuhan sendiri, inilah waktunya Tuhan. Ya, semua dipenuhi Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh. Akhirnya semuanya dibaptis dengan baptisan air saudara. Puji nama Tuhan. Jadi artinya sejak Kisah pasal 10 saudara, kita bersyukur kita juga bisa diselamatkan walaupun kita bukan orang Yahudi. Ya, puji nama Tuhan. Ada 3 contoh saudara tentang baptisan Roh Kudus. Yang pertama di Yerusalem saudara. Itu murid-murid yang pertama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang keempat. Haleluya. Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Iya, puji nama Tuhan.
Jadi itu kisah tentang Pentakosta yang pertama terjadi di Yerusalem, di loteng atas, saudara. Saya sudah 3 kali ke loteng atas di Yerusalem. Puji nama Tuhan. Kemudian sesudah terjadi baptisan Roh Kudus, saudara. Petrus diurapi luar biasa, dibaptis Roh Kudus juga, sampai waktu dia berkhotbah ada 3.000 orang diselamatkan, dibaptis, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, contohnya tadi di Kisah Para Rasul ayat yang 10 sampai 44, saudara. 44 sampai 48 itu Cornelius juga, haleluya, mengalami baptisan Roh Kudus dengan cara yang tidak lazim. Seperti itu karena dia mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada satu kisah lagi di dalam Efesus yang pasal yang ke-19, haleluya, ayat 1 sampai ayat 7 kalau keburu kita baca. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jadi di era pertama juga, saudara, zaman rasul-rasul itu baptisan Roh Kudus terjadi di banyak tempat. Haleluya. Dan puji nama Tuhan. Haleluya. Dari Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4 kita udah baca tadi. Itu kemudian di tahun 1906 itu terjadi di Azusa Street. Ada seorang hamba Tuhan negro kulit hitam yang bernama William Seymour. Itu dia dapat baptisan Roh Kudus karena dia berdoa. Dan kemudian sejak 1906 itu Pentakosta yang kedua itu mengalami luar biasa, banyak orang diselamatkan, sampai termasuk kita yang di Indonesia ini juga dapat berkat dari Azusa Street dulunya, saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Luar biasa. Yang ketiga, saudara, sekarang eranya, ya, zamannya Pentakosta yang ketiga. Terjadi di SICC. Di mana SICC? Di Kabupaten Bogor, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Di SICC pada tanggal 17 sampai 20 bulan Juli 2018 itu terjadi pencurahan Roh Kudus yang ketiga, yang lebih dahsyat daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sampai sekarang kita menjadi, haleluya, duta-duta besar untuk menyampaikan berita, haleluya, Pentakosta yang ketiga. Anak-anak muda mau dipakai Tuhan dengan cara Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Saya banyak melihat melalui YouTube, saudara. Itu di Thailand ada 1.435 orang sekali baptis, saudara. Haleluya. Ada di Afrika juga, saya lupa juga negaranya mana, itu sampai sekali baptis ada 1 jutaan orang, saudara. Luar biasa. Di India, orang India membangun gereja itu 52 hari muat untuk 300.000 orang, saudara. Luar biasa, kayaknya nggak wajar gitu, saudara. Cuma 52 hari, 2 bulan juga enggak. Di negara-negara, haleluya, Kedar, saudara. Itu hampir di tiap negara sekarang ada tempat ibadah orang-orang percaya kepada Kristus. Luar biasa. Tadinya kita nggak berpikir betul-betul terjadi. Di mana-mana terjadi seperti itu, saudara.
Tuhan baik. Tuhan sayang kita, amin. Haleluya. Iya. Iya. Poin berikut tentang, udah habis saudara, sedikit lagi. Yesus pembaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ya, Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus Kristus nggak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kemudian yang haus boleh datang dan minum air hidup. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Ya, puji Tuhan, saya akan baca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji nama Tuhan. Inilah, haleluya, firman Tuhan yang boleh saya sampaikan tentang Pantekosta di Kaisarea. Biar kiranya terjadi hari-hari ini juga, lebih lagi. Di mana-mana tempat pencurahan Roh Kudus, banyak orang diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga amanat agung, haleluya, akan selesai dan Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Ya, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya. Karena itu kita harus melakukannya dengan baik, dengan cara yang benar. Perjamuan kudus adalah satu sakramen. Sakramen artinya satu tanda yang suci yang menyalurkan berkat dan anugerah dari Bapa di surga kepada kita semua. Tuhan mengendaki dalam perjamuan kudus ini ada berkat yang supranatural yang boleh terjadi. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita menghormati perjamuan kudus ini supaya kita tidak terkutuk, tetapi kita dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan mengendaki kita makan minum dengan cara yang benar. Kalau sampai pada saat ini kita masih punya dosa yang tersembunyi, yang belum kita minta ampun kepada Tuhan, yuk kita datang kepada Tuhan, kita sama-sama mengaku. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami minta ampun kalau kami masih punya dosa yang tersembunyi yang belum kami minta ampun kepadamu sampai hari ini. Sekarang kami minta ampun Tuhan, ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, basuh kami dalam kuasa darah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Nah, kalau sekarang Engkau sudah memberkati, sudah mengampuni kami, maka dosa kami, hidup kami sudah menjadi putih kembali bagaikan salju. Karena itu layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang boleh layak Tuhan ikut perjamuan kudus pada hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, sekarang kita mau, haleluya, ambil ya roti atau snack atau apa gitu. Kalau nggak ada roti yang seperti ini, puji nama Tuhan, persiapkan, kemudian ambil teh atau sirup yang berwarna merah. Puji Tuhan. Maka setiap pribadi, setiap orang sudah mendapatkan roti dan anggur. Kalau sudah kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Ya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, kita sudah makan roti bersama-sama. Haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala sambil mengucap syukur dan merenungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperkatakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat yang luar biasa melalui perjamuan kudus kami pada hari ini Tuhan. Itu biarlah kiranya berkat kasih sayang-Mu Kau nyatakan berlimpah-limpah atas setiap kami. Terima kasih hari ini hubungan kami dengan Engkau Tuhan sudah dipulihkan. Hubungan kami dengan sesama sudah dipulihkan. Hubungan kami dalam keluarga juga sudah dipulihkan. Karena itu biarlah kiranya berkat haleluya perjamuan kudus ini tercurah berlimpah-limpah atas setiap kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada pada hari ini, mereka yang ikut ibadah dan ikut perjamuan kudus pada saat ini, diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Karena Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat lawatan Allah yang luar biasa pada ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kami semua ya Tuhan. Berkati hamba Pak Darul Kaskarsono ya Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga bawa untuk seluruh pelayan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami bawa pemimpin rohani kami, Pak Rubin Adi Abraham, Pak Niko Dr. Raharjo ya Tuhan, juga Pak Rusli ya Tuhan. Sekali lagi juga buat hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas Karsono, berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati untuk gembala cabang ranting, berkati juga untuk gembala-gembala kul ya Tuhan. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Kami bawa bangsa kami yang kami kasih Indonesia ya Tuhan, dan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan pandemi ini akan segera berlalu. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berkati dari pusat sampai dengan daerah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga persembahan online yang diberikan oleh umat-Mu ya Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang ya Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita selesai, sebelum kita berpisah, mari kita satukan hati kita. Kita akan menerima berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, melalui kasih sayang Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bimbingan penghibur Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sejak saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali bahkan sampai kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Siang Tuhan memberkati.